Assalamualaikum, dengan aku Elsa Putri di channel Mama Indonesia. Ini dia menu masakan kita hari ini. Ada ikan tongkol sebanyak 6 on, ada cumi yang udah saya potong-potong dan ada udang. Lalu ada sayur, sawi pahit dan labu jipang yang kecil. Ada telur untuk menggoreng cuminya nanti, ada tepung beras ditambah ladaku dan garam, dan ini dia bumbu untuk baladonya yaitu bawang merah, bawang putih, tomat, cabai rawit, dan cabai merah. Cus, langsung kita masak ya. Oke, sekarang saya udah siapin ini untuk rebusan ikan, bawang merah, bawang putih, cabai, dan tomatnya. Nah, ini dia ikannya, ikan tongkolnya. Tadi udah saya bersihkan, udah kasih jeruk nipis, dan udah dikasih garam. Kita masukin dulu ikan tongkolnya ya. Nah, lalu setelah ikan tongkolnya udah masuk, kita masukin juga tomatnya. Tomatnya udah saya cuci. Kita masukin juga bawang merahnya, bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan cabai rawitnya. Kita masukin semuanya. Lalu kita tunggu sampai dia istilahnya menggelegak kalau bahasa orang kampung. Nah, ini dia. Jadi ikan tongkol, cabai merah, tomat, cabai rawit, bawang merah, bawang putihnya disatukan ke dalam satu wadah untuk dikukus. Bukan dikukus, maksudnya direbus terlebih dahulu. Kenapa dilakukan gini? Supaya ikan tongkol itu kan agak sedikit keras. Jadi dengan ini dia semakin lembut, dan saripati cabai, bawang merah, bawang putih itu akan lebih meresap dan lebih membuat si ikan tongkolnya itu lebih terasa cabai merahnya gitu. Nah, kalau udah seperti ini, tomatnya juga udah lembut, cabai merahnya juga udah lembut, dan si ikannya juga udah lembut, kita udah bisa tiriskan si ikannya. Nah, saya hanya ngambil ikannya aja ya, untuk cabenya nggak saya pisahkan gitu. Nah, ikannya dulu, karena ikannya ini setelah ini akan kita goreng, tapi goreng setengah matang karena dia udah lembut dia. Kalau misalnya ikan tongkol itu kalau nggak kita rebus dulu seperti ini dan langsung kita goreng, makanya dia nanti akan keras, dan setelah masakannya itu menjadi dingin jauh lebih keras lagi. Nah, ini dia mams. Setelah direbus, lihat itu. Nah, uapnya kelihatan kan? Lalu kita tiriskan cabenya. Oke, ini kan tongkolnya, sekarang kita goreng ya. Ini dia cabai yang kita rebus tadi bersamaan dengan ikan tongkol. Nah, biasanya aku itu nggak pernah pakai blender, karena kalau cabai yang udah direbus, semua bahan-bahannya udah direbus, maka dia akan jauh lebih encer jadinya ketika dimasak atau digoreng dengan minyak. Nah, karena ini udah direbus, jadi aku hanya menggilingnya itu menggiling kasar aja. Ini dia cabai yang kita rebus tadi bersamaan dengan ikan tongkol. Nah, biasanya aku itu nggak pernah pakai blender, karena kalau cabai yang udah direbus, semua bahan-bahannya udah direbus, maka dia akan jauh lebih encer jadinya ketika dimasak atau digoreng dengan minyak. Nah, karena ini udah direbus, jadi aku hanya menggilingnya itu menggiling kasar aja.
dia hanya seperti ini. Nah, lihat Mams, dia hanya pecah-pecah. Kita hanya penyet-penyet aja cabenya karena cabenya udah lembut kan tadi. Oke, sekarang saatnya kita tumis cabenya tadi. Garam. Setelah garam kita masukin gula. Nah, kebetulan saya pecinta manis, jadi saya agak banyak memasukkan gula. Dan saya nggak pakai Royco, saya nggak pakai mecin atau penyedap yang lainnya, saya nggak pakai. Yang saya pakai ketika memasak itu hanya 2, garam dan gula. Oke, kita satuin semuanya. Ini sampai dia menyatu. Menu anak saya yang nomor 1 selanjutnya, permintaan makan siangnya adalah cumi goreng dan udang goreng tepung. Nah, menu bahan-bahannya seperti kita lihat ini, ada tepung beras. Saya pakai tepung beras bukan tepung terigu karena dia kalau kita pakai tepung beras itu dia lebih kriuknya itu lebih rapuh dan tidak keras. Lalu ada ladaku dan saya kasih garam. Lalu ada telur yang kita kocok dulu telurnya. Nah, lebih baik pakai telur bebek, jauh lebih enak dan dia lebih merekat antara si cumi tadi dengan tepung itu jauh lebih merekat memakai telur bebek dibandingkan telur ayam. Tapi kali ini saya pakai telur ayam ya mama-mama. Dan ini dia bahan cuminya yang udah saya potong dan saya udah bersihkan. Ini cuminya kita masukkan ke dalam telurnya, kita aduk, lalu dimasukkan ke dalam tepung seperti ini. Nah, lalu kita aduk semuanya, kita aduk sama. Oke, kebetulan minyaknya udah panas, kita langsung masukin aja cuminya. Bismillah. Karena sekarang jam makan siang anak aku pulang, jadi aku sekalian buat video, sekalian sekalian siapin makanan anak-anak. Oke. Nah, seperti ini. Ini dia udah masak. Nah, kalau memakai tepung beras, Mams, dia akan terlihat, dia akan lebih kriuk ketika digigit dibandingkan dengan tepung roti. Terkadang orang memakai tepung roti ditambah baking soda dia supaya dia lebih kriuk. Nah, coba deh mama-mama pakai tepung beras. Karena airnya udah mendidih, sekarang kita masukin labu jipangnya. Nah, harus labu jipangnya dulu ya, Mams, karena kan labu jipang tuh jauh lebih keras dibandingkan sayurnya. Nah, kalau untuk sayurnya dimasukin di luar yang mempunyai tongkol besar seperti ini, karena dia akan sedikit keras dan butuh waktu lama untuk lunak. Alhamdulillah, akhirnya masakan terakhir udah siap rebusannya. Terima kasih ya Mama Online udah ikuti resepi aku. Sampai jumpa di resepi berikutnya. Wassalamualaikum.